Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melangkahkan kaki mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Ramadan beserta jajarannya, yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz yang menyampaikan tausiah pada malam hari ini, dan bapak-bapak ibu-ibu jemaah Masjidul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya tidak akan menggunakan kata-kata mukadimah. Adapun yang mengisi sentapan rohani Ramadan pada malam ini yaitu Al-Ustaz Dr. Agus Haji M. Dahlan Nur MAG. Kepada Al-Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi amarna bittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kami, para tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para pengurus, panitia, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberi kesehatan, masih juga diberi kesempatan. Kata Rasulullah, nikmatani inda ummati matbudatun as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang selalu ada pada umatku, tapi nikmat itu kadang diabaikan, tidak dimanfaatkan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini judul santapan rohani Ramadan kita adalah membumikan nilai-nilai Al-Quran. Membumikan itu maksudnya adalah menerapkan, melaksanakan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Bapak Ibu rahimahullah, sama-sama kita maklumi dan harus sama-sama kita yakini bahwasanya Al-Quran ini adalah Alkitab atau bacaan yang kalau kita baca menjadi amal ibadah buat kita. Kita baca yang lain kadang-kadang belum tentu jadi ibadah, Pak. Sebab kadang-kadang yang kita baca itu isinya menyerumuskan kita. Tetapi Al-Quran, bacaan yang kita baca membimbing dan menyelamatkan kita. Maka Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya adalah bacaan. Itu secara
linguistik atau secara lugawi atau secara bahasa. Lalu secara istilah adalah Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk pedoman seluruh umat manusia. Maka di dalam Al-Quran itu banyak nilai-nilainya. Yang pertama, nilai Al-Quran itu adalah nilai akidah atau nilai tauhid atau nilai hubungan antara seorang makhluk atau hamba Allah kepada Sang Pencipta atau Sang Pelik. Maka karena dia hubungannya sangkut pautnya dengan akidah, akidah itu dari kata aqada yang munduh aqidatan, yang artinya adalah ikatan atau simpul. Biasanya Pak, kalau ikat sudah diikat di simpul itu memang tautannya itu sangat kuat. Dan biasanya simpul ini atau ikatan ini, ikatannya satu, simpulnya satu, tapi ujungnya banyak. Maka akidah ini nanti berhubungan dengan segala kehidupan manusia. Mulai dari manusia itu belum lahir sampai manusia itu sudah lahir, sampai manusia itu anak-anak, kemudian remaja, dewasa, mati, bahkan sesudah mati pun diatur di dalam Alkitab ini. Diatur di dalam Al-Quran. Ya, makanya kalau kita yakin kepada Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak yakin atau kita ragu dengan isinya, maka keimanan yang ada pada diri kita itu diragukan, bahkan tidak sempurna. Karena satu di antara rukun iman yang kita imani itu adalah percaya kepada kitab. Nah, bagaimana hubungan hamba Allah kepada Sang Khalik atau Penciptanya? Diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua manusia itu diatur sesuai dengan kewajiban yang diberikan, tidak. Kalau anak-anak kewajibannya seperti ini, remaja kewajibannya seperti ini, kemudian sudah balik atau sudah taklif kewajibannya seperti ini, kemudian orang yang lewat dari kemampuan daripada taklif atau kemampuannya diberikan rukhsah atau keringanan, tidak dipaksa. Sholat umpamanya Pak, kalau mampu berdiri berdiri, kalau tak mampu berdiri dia duduk, kalau tak bisa dia duduk, dia baring, kalau tak bisa baring dengan isyarat mata. Seperti itu. Itu adalah hubungan yang disebut dengan hubungan vertikal akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu penjabarannya lebih luas lagi. Kemudian setelah hubungan keyakinan seorang hamba Allah kepada Sang Pencipta atau Sang Khalik, maka nilai selanjutnya adalah nilai ibadah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadamu. Maka segala aktivitas kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinilai ibadah. Kita lewat sholat Isya berjamaah ke masjid, itu ada fadilah atau keutamaannya 27 derajat dibanding sholat kita sendiri di rumah. Kalau kita akan checklist satu-satu, mungkin tak selesai. Apa namanya? Melangkah seorang hamba Allah dari rumah ke masjid, kaki kanannya membawa pahala, kaki kirinya menggugurkan dosa. Berapa langkah dari rumah sampai ke masjid tak terhitung oleh kita. Itu baru kebaikan pertama. Yang kedua, tatkala kita sampai di masjid kita bisa kita melaksanakan sholat sunat, sama ada mungkin syukur wudu, tahiyatul masjid, bahkan mungkin qobliyah. Sudah dua. Kemudian tatkala kita sholat, orang juga sholat, kita takbir, orang juga takbir, karena namanya berjamaah. Artinya kita lebih khusyuk daripada sholat sendiri dibandingkan
di sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri. Kemudian mohon maaf Bapak dan Ibu rahimahullah, saya masih menemukan kadang-kadang mohon maaf saya, mudah-mudahan tak terjadi sama kita. Ya, nah, saya mengantarkan sesuatu ke rumahnya, saya lihat dia sholat pakai singlet saja. Padahal di kantor pakai dasi. Nah, mobilnya baby bag. Nah, tapi sholat di rumah masih pakai singlet. Yang saya Pak. Nah, syukur kita ini memang ke masjid sudah, kalau yang kita biasa ke masjid, udah kita susun tuh Pak baju sholat tuh. Ini Senin, ini Selasa, ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat, ini Sabtu, ini Ahad. Kalau saya memanglah takut baju saya, ya mungkin cuma 3 atau 4 yang standby, kadang yang lebihnya kotor. Tapi apa? Tidak akan mungkin kadang sampai beberapa hari dipakai terus, tidak. Karena itu memberikan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khuzu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah, bawalah pakaianmu yang harum, yang bersih, yang wangi setiap kali kamu datang ke masjid. Tidak akan kembali. Kalau undangan, ada undangan, kita tempat baju dulu, kita beli. Tapi mau sholat, mau puasa, sholat baju yang sudah 15 tahun yang lalu. Nah, Bapak dan Ibu rahimahullah, itu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali Pak. Mulai dari tidur sampai kita tidur kembali. Makan bagaimana diatur, masuk kampus atau WC kita diatur, keluar dari kampus kita diatur, ambil air sembahyang kita diatur, mandi kita diatur. Tidak boleh mandinya mandi goreng sibi, tidak ada tepungnya Pak. Kalau mandi goreng pisang pakai tepung dia, artinya pakai basahan. Saya itu akan nyinyir kepada anak-anak bujang saya. Nah, ini ayah cantumkan di sini nih, gunanya untuk basahan. Jangan pakai sempak aja basahnya Pak. Kalau bahasa kampung saya pakai sempak. Nih pakai yang bisa menutupi dari perut sampai ke lutut. Nah, itu semua diatur. Bagaimana kita ada buang air kecil, ada buang air besar, semua diatur. Tidak ada yang selengkap aturan selain Al-Quran. Kemudian yang ketiga, nilai apa lagi? Nilai ekonomi. Orang Muslim itu tidak boleh bermalas-malasan. Orang Muslim itu tak boleh lihat fakir, miskin. Dia yang paling baik itu adalah memberi, bukan menerima. Maka diperintahkan, "Faiza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Selesai kamu sholat, jangan santai-santai lagi. Kalau yang kerja, pergilah ke pabrik. Kalau ke kebun, pergilah ke kebun sawit itu. Kalau ke kantor, cepatlah ke kantor. Kalau ke pabrik, pergilah ke pabrik. Kalau di mana lagi pasar, cepatlah buka pasarnya. Cepatlah buka toko kedainya. Perintah Allah Subhanahu wa taala semua itu. Maka dalam itu pun adabnya bukan hanya sekedar orang buka, tapi layanilah pembeli itu atau pelanggannya itu dengan apa? Prinsip kita membantu. Kalau prinsip kita membantu apa? Kita menyediakan yang terbaik buat pembeli atau pelanggan. Sebaiknya begitu juga, pelanggan atau pembeli itu juga sebaiknya dia membantu orang yang punya modal atau si penjual atau pedagang. Artinya, kalau masih ada orang kita yang punya toko, yang orang kita yang jualnya, orang kita dulu, jangan lain bangsa kita. Mohon maaf. Ya, kita kadang-kadang enggak. Sama kedai di samping rumah kita, di lorong kita, atau di jalan kita, apalagi kedai kecil tak mau kita. Maunya mungkin ngutang, mohon maaf. Tapi kepada orang lain kita kurang jujur. Tapi itu kadang-kadang interaksi kita juga Pak. Karena memang Al-Quran mengatur. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang. Siapa orang curang lupa? Ya, pertalite, dibilang pertama itu curang tuh. Ya. Kemudian gas melon 3 kilo, isinya 2,2, itu curang tuh. Ya. Nah, kalau kita macam mana Pak? Kalau 3 kilo bilang 3 kilo.
Kalau kurang bilang 3 kilo. Minyak kita katanya 1 kilo, ternyata 8,5 ton. Payah juga kita Pak. Kita orang mukmin itu cari berkahnya Pak. Ya, berkahnya. Jadi sanang dia awak, ketujuh dia ulang. Kan awak pakai itu. Jangan menipu. Kalau menipu tidak berkah. Nah, maka dari itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nerakalah bagi orang yang selalu berbuat curang. Siapa itu? Allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli dari orang, ukurannya minta pas, bahkan minta lebih. Ya, tapi wa idza qaluhum, kalau dia menjual, menimbang buat orang, yukhsirun. Menakar untuk orang, dikurangi. Nah, itu curang tuh, tak boleh. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Dia kira besok yang dia timbang pun tidak dia tengok lagi besok di akhirat. Itu besok akan dibangkitkan. Ini dulu. Kamu kalau jual timbangan kamu kurang. Kamu kalau nakar ekonomi itu diatur baik-baik dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan sibuk, kecuali dengan tijarah, perdagangan, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, antara minkum, yang saling senang sama senang, suka sama suka. Dia Pak. Nah, nilai akidah, nilai ibadah, nilai ekonomi. Kemudian nilai apa lagi? Nilai ukhuwah. Subhanallah, di rumah kita diatur, di pasar kita diatur, di mana lagi, di kantor tempat kerja kita diatur, kemudian tidur kita diatur, istirahat kita diatur. Apa yang tidak diatur? Maka kata Rasulullah, kullu amrin la yubda'u bi bismillah falyaqta min rahmatin. Siapa saja yang bermulai aktivitas yang tidak dengan dimulai nama Allah, maka dia akan terputus dari nikmat Allah. Ya Bapak, mau tidur baca doa, bersihkan badan. Kalau kita selalu anak-anak kita gosok gigi dulu, cuci tangan, cuci kaki, itu anak-anak yang memayis. Tapi kalau yang sudah taklif dia, nak gosok gigi, bersihkan badan, ambil wudu, sholat sunat dulu. Ya. Pakaian walaupun kamu tidur harus memakai tutup aurat. Boleh pakai baju piyama, tapi piyama yang menutup aurat. Sekalipun kamu tidur di dalam kamar kamu sendiri, yang kamu orang lain tidak melihatnya. Begitu, merengnya pun diatur. Kalau bisa bahkan kemana menghadap kepala dan kakinya pun diatur. Sama seperti dia buang air kecil atau buang air besar. Kadang-kadang anak-anak kita ini terbiasa mungkin karena kita tidak arahkan dengan baik. Ya, kemudian bangunnya juga diatur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dulu sejenak. Tidak langsung aja terobot langsung ke kamar mandi, seimbangkan dulu tubuh itu dan lain sebagainya, semua diatur. Luar biasa. Maka hubungan sesama manusia atau ukhuwah ini diatur semua. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan sepersusuan? Bagaimana keluarga karena hubungan pernikahan? Bagaimana dengan bertetangga? Bagaimana dengan kerabat? Dan lain sebagainya. Tidak ada bandingannya kecuali adalah Al-Quran. Maka Rasulullah menjelang 43 hari wafatnya dah turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Al-Maidah ayat. Maka kalaulah kita tidak berpegang teguh, tidak bersumber, tidak merujuk atau tidak mereferensi kita kepada Al-Quran, apa saja tentang kehidupan kita, maka amatlah rugi bagi kita. Apalagi bulan Ramadan ini, saya biasanya banyak Pak berulang-ulang atap, tapi tahun ini saya usahakan ini baru juz 18. Tapi insya Allah satu kata pun jangan lewat
saya yang ada yang nggak tahu artinya. Artinya apa? Dibaca ayatnya, tengok terjemahnya. Padahal S1-nya Pak bahasa Arab nih, pesantren 7 tahun bahasa Arab. Ada juga tuh mufradatnya, ada juga vocabnya itu yang lupa. Karena dia banyak, katanya satu, artinya banyak. Atau sebaliknya, artinya banyak, katanya satu. Kata ata itu aja bisa diartikan dengan 8 arti. Bisa artinya datang, bisa artinya memberi, bisa artinya melihat, bisa artinya menjenguk, bisa artinya mengangkat. Tergantung huruf apa yang sesudah itu mengikuti ata. Ya, ata yu'til hikmata bil, dengan bil, memberi bagi. Ata amrun ila, ata dengan ila ikuti berarti datang. Berbeda-beda. Nah, maka dari itu, apalagi di sini saya tengok ada orang Arab dong. Yang ada orang Danau Tipuang, ya kan? Orang Bukit Tinggi, orang pasien. Artinya kita tak tahu bahasa Arab, Pak. Jadi kalau kita baca, ikuti terjemah itu setidak-tidaknya. Kalaupun kita tidak paham semuanya, tapi kita sudah berusaha untuk bertadabbur dengan Al-Quran. Apala yatadabbaru al-Quran, kan? Kapan lagi kamu mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Demikian Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ingat kata Rasulullah, zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'ani was shalah. Hiasilah rumahmu itu dengan membaca Al-Quran dan sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa-apa yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, ada pun beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, penerimaan kota infak tadi malam yaitu sebesar 475.000. Alhamdulillah. Dan yang kedua, ada pun giliran pengantaran pada malam ini yaitu untuk tadarus Pak Hairul Akbar T03, Pak Saiful R02 Diamond, dan untuk sahur Pak Budi G7 K4, dan untuk berbuka Pak Budi Santoso RW02, dan rumah makan Kampung Kecil Jalan Surantas RT05. Adapun petugas tarawih pada malam ini yaitu yang bertindak sebagai imam, yaitu imam masjid kita sendiri yaitu Al-Ustaz Ilham Saputra, dan yang bertindak sebagai Bilal kami sendiri. Dan yang terakhir, marilah kita bacakan Al-Fatihah sebagai seorang bagi kita yang berinfak dan sudah berdonatur untuk masjid kita. Semoga apa yang diniatkannya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.